Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat Zona Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat serta keberkahan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk dukung channel Zona Hikmah ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga menji amal pahala, serta terima kasih telah menontonnya. Inilah doa dan zikir yang mendatangkan rizki dan segala hajat, anjuran dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan simak dan dengarkan. Doa pembuka rizki dan pengamalannya. Doa rizki ini bisa diamalkan langsung karena termasuk dalam doa yang diijazahkan secara umum. Sebagaimana kita imani dan kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rejeki semua hambanya. Hanya saja perlu kita ketahui juga bahwa rejeki itu memiliki pintu. Bagaimana caranya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan caranya kepada Rasul-Nya. Sebagai tambahan ilmu, rejeki itu ada dua macam. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bahwa rejeki itu ada dua macam. Yang pertama, rejeki yang datang, dan kedua, rejeki yang mesti didatangi. Al-Imam Al-Suyuti menulis tentang cara-cara membuka pintu rezeki berdasarkan hadis-hadis dalam sebuah risalah berjudul Husul Al-Rifqi bi Usyul Al-Rizki. Beliau membagi menjadi dua. Pertama, zikir dan doa. Kedua, perbuatan. Pada kesempatan ini saya mencoba berbagi cara membuka pintu rezeki dengan zikir dan doa. Rezeki yang lambat datang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah pakaikan baginya kenikmatan, hendaklah banyak mengucapkan Alhamdulillah. Barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Al-Tabrani di Al-Awsat. Asad ibnu Wadiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung, sebanyak 100 kali setiap hari, maka akan dilindungi kefakiran selamanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Al-Dunya. Keamanan dari kefakiran. Abu Al-Nuaim meriwayatkan dari Malik bin Anas dan Al-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, sebanyak 100 kali, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam kubur. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Dailami. Mendawamkan atau melanggengkan beristighfar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melanggengkan istighfar, astagfirullahalazim, aku mohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah melapangkan segala kesempitan hidupnya, mengeluarkan ia dari segala kesusahan dan memberikan ia rezeki dari arah yang tidak diduganya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Memperbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, bila telah berlalu sepertiga malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya bersabda, wahai manusia, berzikirlah mengingat Allah, berzikirlah mengingat Allah. Akan datang tiupan, sangkakala kiamat pertama. Kemudian diiringi tiupan kedua, akan datang kematian dan segala kesulitan yang ada di dalamnya. Berkata Ubay, wahai Rasulullah, aku memperbanyak bersolawat atasmu, lantas berapa kadar banyaknya solawat yang sebaiknya aku lakukan? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berapa banyaknya terserah padamu. Ubay berkata, bagaimana kalau seperempat dari seluruh doa yang aku panjatkan? Beliau menjawab, terserah padamu.
tetapi jika engkau menambah maka akan lebih baik lagi. Ubay berkata, bagaimana jika setengah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terserah padamu, tetapi jika engkau menambah, maka akan lebih baik lagi. Ubay berkata, bagaimana jika 2/3? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terserah padamu, tetapi jika engkau menambah maka akan lebih baik lagi. Ubay berkata, kalau demikian maka aku jadikan seluruh doaku adalah sholawat untukmu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika demikian halnya maka akan tercukupi segala keinginanmu dan diampuni segala dosamu. Membaca, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astagfirullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, dunia telah berpaling dariku, sedangkan dayaku pun lemah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, mengapa engkau tidak menggunakan sholawat para malaikat dan tasbih segenap makhluk, yang dengan itu mereka diberikan rezeki. Laki-laki itu bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, katakanlah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astagfirullah, Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung, aku mohon ampunan kepada Allah. Sebanyak 100 kali, di antara waktu terbit fajar sampai salat subuh. Maka dunia akan datang kepadamu dengan sendirinya dan Allah Azza wa Jalla menciptakan dari setiap kalimat itu seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala, sampai hari kiamat yang pahala tasbihnya itu diberikan untukmu. Hadis riwayat Al-Mustaghfiri dalam Al-Dawat, dinukilkan dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Manfaat membaca basmalah yang pertama, mendatangkan bermacam hajat. Bacalah bacaan basmalah sebanyak 12.000 kali, dan setiap selesai 1.000 kali baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Lalu berdoalah pada Allah apa yang diminta, insya Allah segera terkabul. Manfaat yang kedua, melariskan dagangan. Karomah atau khasiat basmalah dapat juga untuk tujuan melariskan dagangan, selama barang dagang tersebut halal, dengan cara membaca kalimat basmalah sebanyak 786 kali, setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Insya Allah dagangan Anda dalam waktu cepat atau lambat akan semakin laris. Dan manfaat yang ketiga, barang siapa membaca Bismillahirrohmanirrohim 313 kali, dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali pada hari Ahad, di saat matahari terbit dengan menghadap ke arah kiblat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki tanpa diduga, bersamaan fadl dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas. Manfaat membaca surat Al-Ikhlas untuk mencapai yang dimaksud. Caranya bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali pada waktu antara sholat maghrib dengan isya. Setelah selesai, mintalah kepada Allah segala yang dimaksud. Insya Allah, Allah akan mengabulkan semua yang dimaksud. Manfaat yang lainnya adalah pembuka pintu rejeki. Pada suatu hari seorang laki-laki melaporkan halnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Ia mohon supaya diajarkan amalan singkat untuk menghilangkan kesempitan hidup itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya supaya setiap kali masuk ke rumah sendiri, memberi salam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jika rumah kosong tidak ada orang di dalam, maka memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sambil melangkah masuk dibaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Laki-laki itu pun mengamalkannya dengan yakin. Alhamdulillah lapang rezekinya, melimpah sampai kepada jiran tetangganya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dalam masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk disolatkan. Para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menyembahyangkannya. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya, benar. Dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lantas beliau bersabda, saya tidak mau menyembahyangkan mayat yang meninggalkan hutang. Salatkan kamulah dia. Pada saat itu Jibril pun datang seraya berkata, hai Muhammad,
Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegaklah, salatkan dia karena dia sudah diampuni Allah dan barang siapa yang ikut menyembahyangkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Hai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini?" Jibril menjawab, dia mendapat kehormatan itu, karena setiap hari membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Hadis itu menunjukkan, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali dalam sehari, maka Allah akan melunaskan hutangnya sebelum mati. Wallahu alam bisawab. Itulah doa dan zikir untuk memudahkan rizki, serta tata cara dalam mengamalkannya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.